Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Al-hadits. Para hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kita masih dapat diberikan suatu anugerah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Di antaranya kenikmatan panjang umur, sehingga alhamdulillah kita masih dapat menuntuti bulan Ramadan pada kesempatan tahun ini di dalam keadaan panjang umur dan sehat walafiat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk bulan Ramadan yang sangat mulia, kita sering mendengar kemarin-marin banyak orang yang menutup daripada pengajian sementara atau dipanggil dengan istilah tawakufan. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah, sesungguhnya menuntut ilmu agama yang lebih afdal dan yang lebih utama adalah pada saat bulan Ramadan yang sangat mulia tersebut ini. Sebagaimana yang telah digelar di dalam pondok-pondok pesantren, di dalam majelis-majelis taklim, ada istilah yang dikatakan dengan kuliah Ramadan, ada istilah yang dikatakan dengan pengajian pasaran dan yang lain-lain sebagainya. Mengapa? Karena sesungguhnya menuntut suatu ilmu agama pada saat bulan Ramadan adalah suatu keutamaan dan kemuliaan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam salah satu hadisnya yang akhir sanadnya dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di dalam salah satu hadis yang sangat panjang, di antaranya man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, siapa orang yang mendatangi majlis taklim, majlis ilmu sepanjang bulan Ramadan yang sangat mulia. Kita hadirkan diri kita mencari suatu ilmu agama sepanjang bulan Ramadan. Kita hadirkan diri kita di dalam rangka menghadiri pengajian-pengajian yang digelar sepanjang bulan Ramadan. Siapa orang yang mendatangi, menghadiri majlis ilmu sepanjang bulan Ramadan, kataballahu ta'ala bikulli qadamin ibadatas sanatin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan di dalam setiap langkahnya, bikulli qadamin, di dalam setiap langkah-langkahnya, satu langkah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan di dalam satu langkahnya bagaikan orang yang beribadah 1 tahun. Subhanallah. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan bersama orang-orang yang mencari ilmu agama sepanjang bulan Ramadan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan di sambungan hadis selanjutnya, hadirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man dawama alal jamaati, siapa orang yang selalu berkelompok, siapa orang yang selalu mendawamkan yang namanya jamaah, baik di dalam sholat-sholat wajib ataupun di dalam sholat-sholat sunnah seperti sholat tarawih. Wa man dawama alal jamaati, siapa orang yang selalu mendawamkan
yang selalu berjamaah di dalam setiap solatnya. A'tahullahu ta'ala bikulli raq'atin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan di dalam setiap rakaatnya madinatan, suatu kota, suatu gedung. Satu rakaat Allah akan memberikan suatu kota. Tamna'u min ni'amillahi ta'ala, itu semata-mata dari kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sambungan hadis yang selanjutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man barra walidayhi fi Ramadan." Siapa orang yang berbuat suatu kebaikan untuk kedua orang tuanya sepanjang bulan Ramadan tersebut ini. Kita melakukan suatu kebaikan, kita melakukan yang namanya suatu kebaikan untuk kedua orang tua kita sepanjang bulan Ramadan ini. Nazarallahu ta'ala birrahmah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memandang setiap orang yang melakukan kebaikan untuk kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang subhanahu. Lalu kata Nabi, wa ana kafilul fil jannah, dan aku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan bersama di dalam sorga kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan untuk kedua orang tuanya sepanjang bulan Ramadan. Subhanallah. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sambungan hadis yang selanjutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma min imra'atin," dan kepada siapa seorang istri, yatlubu ridho zaujaha, yang mencari suatu keridhaan kepada suaminya. Seorang istri meminta ridho suaminya, seorang istri meminta keridhaan kepada seorang suaminya, illa walaha thawaba Maryam wa Asiyatan, melainkan istri tersebut yang selalu meminta ridho terhadap suaminya, yang mencari ridho terhadap suaminya, melainkan istri tersebut akan mendapatkan daripada pahala yang dimiliki dua sosok wanita yang solehah, yaitu pahala Siti Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam, dan pahala Siti Asia, istri daripada Raja Fir'aun. Subhanallah. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di sambungan hadis yang selanjutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qada hajatan akhihi muslim." Siapa orang yang menanggung kebutuhan hajat saudara muslimnya fi Ramadan, sepanjang bulan Ramadan. Ada orang miskin, kita tanggung hajatnya untuk berbuka. Ada orang tidak mampu, kita tanggung hajatnya untuk kita belikan buka puasa dan lain sebagainya. Wa man qada hajatan akhihi muslim, dan siapa orang yang menanggung hajat kebutuhan saudara muslimnya fi Ramadan, sepanjang bulan Ramadan yang sangat mulia, qadallahu ta'ala alfa hajatan yaumal qiyamah, maka besok di hari kiamat di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengganti 1000 hajat untuk kita semuanya. Subhanallah. Hadirin jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dapat pergunakan di dalam bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Yang pertama, menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dawama jamaah, selalu berjamaah. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang keempat, bagi seorang istri mencari keridhaan terhadap suaminya. Dan yang kelima, penuhi kebutuhan hajat saudara muslim kita. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan suatu kemanfaatan untuk kita, sehingga mudah-mudahan kita dapat mengamalkan daripada pesan, sabda dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sepanjang bulan Ramadan yang sangat mulia. Hadza aqulu minkum fastaghfiruhu. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.